Halo Bu Hendri, bagaimana kabarnya? Halo Pak Omar, kabarnya saya agak sedikit galau ini Pak Omar. Makanya hari ini saya ingin ketemu dengan Pak Omar untuk Nah, mengungkapkan sesuatu, untuk ngobrol bareng sama dengan Pak Omar. lama sekali kita nggak berjumpa ini Bu Hendri. Pada siang hari ini kita sedang akan ada coaching yang mana di sini kita akan berdiskusi Bu Hendri. Nah, kira-kira Bu Hendri, ketika Panjenengan ketemu saya ini kita berdiskusi, Panjenengan ingin mencapai tujuan apa dalam hasil diskusi pada siang hari ini, Bu Hendri? Dari diskusi kita kali ini sebenarnya saya ingin mendapatkan satu jalan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya terkait dengan layanan pembelajaran yang saya berikan di beberapa sekolah eh, agar bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Pak Umar. Dan juga bagaimana saya nanti bisa berkomunikasi, menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan apa ya elemen-elemen yang di sekolah-sekolah yang beberapa sekolah yang saya ampu. Karena beberapa kali ini saya juga mengalami masalah terjadinya salah paham terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah yang saya ampu tersebut gitu Pak Oh, Umar. baik-baik. Berarti tujuannya tadi supaya bisa lebih nyaman lagi ya dan tidak ada kesalahpahaman komunikasi dengan sekolah-sekolah lain. Tapi saya Itu tadi yang ada pertama. kata kunci bahwa ada beberapa sekolah nih ya. Emang Bu Hendri sendiri ngajar di berapa sekolah, Bu Hendri? Untuk sementara ini saya mengajar di 8 sekolah itu dari tingkat SD sampai SMA, Pak Umar. 8 sekolah Oh, itu artinya bercampur antara SD sampai dengan SMA, jenjangnya. Sedangkan saya sendiri itu kan asli basicnya itu penempatannya di SMP gitu. Itu hmm. Pak Umar. Aslinya di SMP tapi mengajar mulai dari SD sampai ada SMA juga ya Bu Hendri ya. Ya ada. Campur semuanya ya 8 sekolah luar biasa Bu Hendri ini. Terus ketika mengajar di banyak sekolah apa yang biasa sering dihadapi Bu Hendri? Yang sering saya hadapi bahwa selama ini tentu saja karena 8 itu kan juga jamnya juga banyak ya Pak Umar ya. Sehingga saya pun juga kelabakan untuk mengatur jam dan memberikan pelayanan sesuai dengan jam. Hmm, Begitu Pak Umar. Akhirnya kan itu yang menimbulkan sering banyak miskomunikasi atau kesalahpahaman tentang pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah-sekolah tersebut. Begitu. hmm. Oh tadi Sedangkan saya sendiri di sekolah juga mendapatkan peran yang lumayan banyak ya untuk apa dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah sehingga hal tersebut eh, membuat saya bukan mungkin yang membuat saya itu lebih jarang berada di sekolah-sekolah selain yang sekolah induk saya gitu karena hmm. memang kondisi yang seperti itu. Oh baik-baik. Nah, Mhm. ini tadi banyak sekolah masalah tadi terkait dengan jam. Selain terkait dengan jam mengajar dan sebagainya, ada nggak masalah lain Bu Hendri ini yang dihadapi? Itu tadi kalau dengan akhirnya kan dengan jam yang tidak bisa saya penuhi setiap harinya, artinya kan harus ada pengaturan jadwal itu. Dan Hmm. di jadwal yang telah diatur tadi kadang ada yang crash, kadang ada saat saya harus berada di sekolah itu, kemudian karena sesuatu saya tidak bisa hadir di sekolah tersebut, sehingga Oh, itu nanti membuat saya kadang-kadang itu tadi dengan pihak sekolah tersebut mengalami satu kesalahpahaman yang yang memang tidak bisa dihindarkan karena memang kenyataannya saya tidak bisa hadir gitu. eh, baik-baik. Ketika mamanya tidak bisa hadir dan lain sebagainya itu, apakah sudah dikomunikasikan, Bu Hendri, kira-kira ke sekolah-sekolah yang ada seperti itu? Komunikasinya, budayanya bagaimana di sekolah-sekolah yang banyak ini, Bu Hendri? Sebenarnya di awal-awal masuknya itu sudah saya berikan apa namanya gambaran terkait dengan apa yang saya lakukan, bagaimana saya mengampu di banyak sekolah dan bagaimana nanti pelaksanaan jam mengajarnya yang memang mungkin berjalan di depannya itu tidak bisa maksimal. Sekali lagi, berhubung sekolah-sekolah tersebut pun saya yakin juga menginginkan siswanya itu maksimal dalam pembelajaran.
akhirnya ya kadang-kadang memang masih timbul kesalahpahaman gitu. Baik baik. Ya, Nah, apa namanya, dengan tadi ya ada masalah-masalah tadi, terus kemudian ada juga tadi tujuannya. Nah, kalau mamanya dilihat dari skala tujuan awal tadi Bu Henry, kalau sekarang ini masalah-masalah yang ada di skala yang keberapa ya Bu Henry? kalau sampai sekarang ini sih skalanya 50-50 ya, 50% 50%. Saya sendiri mengalami bisa melaksanakan masih juga belum maksimal di sekolah tersebut pun juga mengharapkannya saya juga tidak bisa memenuhinya secara maksimal gitu. Artinya masih dalam level level 5 lah, masih Level dalam 5. Baik angka baik, 5 lah. Ya. siap. Nah, ini kan sudah di tahun ajaran baru nih Bu Henry ya, dari 5 kira-kira, dalam waktu dekat Bu Henry ingin meningkatkan ke level berapa Bu Henry? Dengan melihat, apa namanya, kuantitas sekolah yang saya ampu, Mhm, dengan dengan melihat kemajemukan, kelas yang saya ampu yang tidak mungkin untuk bisa disinkronkan, artinya kan antara SD dengan SMP, SMA itu kan dilihat dari jumlah jamnya juga tidak sama, artinya menitnya tidak sama, kemudian untuk waktunya juga tidak sama. Kan kalau di SD itu kan harus pagi, sesuai dengan jadwalnya agama di situ, karena kalau siang kan nggak mungkin karena untuk, kelas bawah itu kan pulangnya pagi, Pak. Nah, untuk di SMP kan juga jamnya juga berbeda lagi, di SMA jamnya berbeda lagi, untuk meningkatkan ke level-level yang 10 itu bagi saya mungkin belum belum mungkin gitu ya. Oleh karena itu standar sajalah kita ambil tengah-tengah, saya ambil tengah-tengah, harapan saya semoga apa permasalahan ini bisa saya tuntaskan, artinya sudah bisa saya tangani dengan lebih baik lagi, ya di level 7 lah, 7, level 7, level 7 dapat. setengah bagus lagi, 7 setengah Oke lah. oke. Nah, Mhm, untuk mencapai ke level 7 atau level 7,5 ya, yang tadi seperti panjenengan sampaikan, rencana ke depannya mau apa nih Bu Henry, yang mau dilakukan rencananya? oke. Eee, Rencana yang akan saya lakukan, apalagi untuk di tahun ajaran baru seperti ini nggih, Pak Iya, Omar nggih. Karena tahun ajaran baru itu bisa di setiap sekolah itu jam saya berkurang atau jam saya bertambah, terkait dengan ada tidaknya siswa yang saat itu masuk di sekolah-sekolah tersebut. Kadang di, sekolah ini terpenuh ada yang baru, murid baru, kadang ada tidak ada murid baru. Nah, nanti, keinginan saya di awal saya akan bertemu kembali untuk menjalin komunikasi kembali dengan kepala sekolah, dengan wakakurikulum, yang intinya dua pihak tersebut yang sering berhadapan dengan saya terkait dengan penjadwalan, terkait dengan, pelaksanaan pembelajaran, saya akan menerangkan, saya akan memberikan informasi, saya akan berkomunikasi bahwa inilah kendala-kendala yang saya alami. Artinya saya tidak berada di satu sekolah dalam seperti diharapkan, seperti guru-guru yang lain, yang memang setiap jam bisa hadir di situ, yang setiap jam bisa mungkin, memberikan pelayanan kepada siswa-siswa yang ada di situ. Artinya memang harus ada pengaturan jadwal, mungkin kehadiran saya yang harus dibuat, sedemikian rupa, tetapi siswa-siswanya tetap bisa dilayani dengan baik gitu. Dengan oke. pemahaman tersebut, saya juga akan mungkin menawarkan solusi blended blended ya, antara luring dan daring gitu, luring Oh, dan daring. Artinya karena terkait dengan keterbatasan saya untuk hadir di setiap harinya di jadwal yang ditetapkan di sekolah tersebut, maka saya mungkin akan memberikan alternatif blended antara luring dan daring. Sehingga nanti ketika saya bisa berada di sekolah tersebut, berarti saya laksanakan secara luar jaringan dan ketika saya berada tidak bisa melayani hari itu, di jadwal itu, maka alternatifnya adalah harus dilaksanakan dengan daring gitu, Pak. Itu ya pun yang kedua. Yang ketiga, saya juga mungkin akan menjalin komunikasi tentunya dengan orang tua supaya tidak salah paham. Nah, nanti bagaimana ini murid-muridnya kok dijarno wae ketika pelajaran sedang berlangsung gitu. Karena ya memang sekali lagi, saya nggak mungkin bisa
bisa melayani dengan maksimal dalam artian melaksanakan itu dengan kehadiran penuh di kelas-kelas tersebut. Tuh, yang keempat adalah saya juga akan memberikan apa namanya, pemantapan kepada murid-murid saya tentang kondisi yang dihadapi dan bagaimana membentuk tanggung jawab mereka bahwa kehadiran guru itu bukan satu faktor yang eh, mendominasi untuk keberhasilan mereka belajar. Artinya belajar itu bisa dengan cara yang apa dan bagaimana tergantung bagaimana kita nanti memberikan satu bentuk penugasan yang bisa untuk mereka tetap belajar dengan nyaman gitu. Gitu Pak Umar, mungkin Nah, hal-hal yang ingin saya rencanakan seperti itu. yang terakhir nih Bu Hendri. Tadi kita sudah berbicara dengan rencana aksinya, ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, bentuk komitmen panjenengan untuk melaksanakan tadi apa yang panjenengan sudah rencanakan, ya. Apa bentuk komitmen panjenengan ini? Komitmen saya ya tadi agar bisa untuk terlaksana Mm-mm. terjalinnya komunikasi ya. Saya bertekad untuk melaksanakan komunikasi intensif yang baik, yang harmonis dengan pihak-pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun wakil kurikulum, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan jam yang daring dan luring tersebut, saya juga akan lebih memantapkan diri, melaksanakan itu dengan baik, walaupun toh mungkin saya juga memiliki beban untuk penugasan-penugasan yang lain, tetapi setidaknya saya sudah berusaha untuk bisa memenuhi itu. Yang ketiga, saya karena saya komitmen saya tadi yang pertama, yang ketiga adalah berkomunikasi dengan orang tua. Saya juga akan selalu menjalin komunikasi dengan orang tua murid sehingga tidak timbul salah paham dan mungkin bisa memberikan satu apa ya bantuan kepada anak-anaknya di dalam pembelajaran agama Hindu ketika di rumah dan bagaimana juga mengontrol putra-putrinya dalam pembelajaran agama Hindu itu. Yang keempat, saya akan sekali lagi itu tadi ya memberikan pemahaman kepada siswa agar bertanggung jawab pada dirinya sendiri dengan arahan, dengan panduan dari saya bagaimana melakukan pembelajaran walaupun tidak ditunggui oleh gurunya. Gitu. Oke. Itu begitu. Terima kasih banyak Bu Hendri, ini sangat luar biasa panjenengan, ya, untuk mencapai tadi tujuan dengan rencana. Nanti di minggu depan kita akan ketemu lagi Bu Hendri. Nanti saya pengen dengar-dengar Emang. cerita-cerita yang lebih apa namanya progresnya ini ya selama 1 minggu ke depan. Apa sih nanti kita melihat dari yang sudah panjenengan rencanakan. Seperti itu ya Bu Hendri. Kita ketemu lagi di Oke, Pak Umar. depan. Ya, terima kasih banyak. Salam buat keluarga ya di rumah. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Umar. Kita akan ketemu lagi di minggu depan supaya nanti semoga nanti saya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen saya. Terima kasih atas bantuannya. Senang sekali saat ini bisa ngobrol santai dengan Pak Umar dan saya sedih ada kelegaan untuk bisa melanjutkan rencana-rencana saya terhadap apa yang sudah menjadi komitmen dari penyelesaian masalah-masalah saya. Terima kasih Ya, Pak Umar. sama-sama. Oke, sekarang gantian. Nanti sampai jam 1.45 ya, 15 menitnya. Tadi kan 1.15, ini sampai 1.30. Sekarang gantian. Ya, baik, tunggu dulu. Pak, siap-siap dulu. Itu dalam rekod ini Pak Omar. Tetap kan satu kali upload 30 menit. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Terlanjur saya tonton. Ya udah, ayolah lanjut. Nggak apa-apa ya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Tapi Pak Omar rekod ya. Iya, saya masih record. Ayo. Baik, baik Pak Omar. Halo Pak Omar, apa kabar hari ini? Halo, kabar saya baik. Alhamdulillah. Hmm. Pak Omar sedang berada di mana ini? Ini saya sedang berada di kantor ini. Di ruang nyaman. Iya, Nyaman ya Pak kantor Omar ya. nyaman, duduk santai nyaman. Oke. Thanks. Baik, baik Pak Umar, kali ini kan kita bertemu untuk ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Kelihatannya Pak Umar sedang mengalami kegalauan ini. Sedikit ada masalah apa bagaimana ya?
Ada yang bisa disampaikan, terkait dengan kondisi Pak Umar? Kalau kondisi saya, ya mungkin kalau saya datang ke sini ya Coach ya pastinya saya sedang mungkin ya, sedang memang ada kendala yang mungkin saya ingin menyampaikan ke Coach ini ya, itu Coach. Baik, dari apa yang nanti kita obrolkan Pak Umar kira-kira, apa yang Pak Umar harapkan dari percakapan kita kali ini nanti? Nah, yang saya harapkan nanti ketika kita sudah selesai ya berbicara ini, saya ingin meningkatkan, quality time saya bersama keluarga. Seperti itu, Bu Hendri. Jadi saya ingin meningkatkan quality time saya bersama keluarga, terutama bersama anak istri di rumah. Seperti itu, Bu Hendri. Oh Itu yang begitu, saya berarti harapkan. dari apa yang disampaikan Pak Umar tadi, Pak Umar memiliki permasalahan tentang bagaimana bisa memberikan quality time kepada keluarga, begitu ya Pak Umar? Ya, mungkin salah satu masalahnya, terkait dengan quality time, ya. Saya saat ini merasa ya ketika ini sudah selesai Covid ya, eee, jadi pekerjaan itu sudah tidak terbatas ya. Kalau yang sebelumnya itu saya mungkin bekerja hanya cukup di kantor, pulang sudah tidak membawa pekerjaan, tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu ya, apalagi sekarang sudah tanpa batas, maka seolah-olah pulang pun, masih ada kerjaan ataupun pekerjaan itu yang harusnya mungkin saya harusnya bisa offline saja, tapi daring pun tetap masih ada pekerjaan, seperti itu Bu Henry. Jadi dalam tahap ini bagi Pak Umar idealnya quality time itu seimbang ya antara pekerjaan dengan keluarga, begitu nggih? Iya, jadi kalau menurut saya itu, ya kita di dalam berkeluarga ya kita harus seimbang ya, pekerjaan maupun Ya, keluarga karena yang pastinya akan selalu menemani kita di saat kita susah, kita senang, ya kita kembali pasti kita ke keluarga gitu ya. Sedangkan kalau di begitu. tempat pekerjaan itu kan sebenarnya, tidak selamanya kita akan bekerja di sini, bisa jadi kita pindah, kita mungkin resign dan lain sebagainya, itu. Sehingga keluarga tetap menjadi, tempat utama gitu. Jangan sampai ketika kita butuh baru kita datang, tapi jika kita tidak butuh maka kita tidak datang. Padahal keluarga itu ya selalu ada untuk kita, seperti itu Bu Hendri. Oke, dengan idealnya bahwa harus seimbang antara keluarga dan pekerjaan, Pak Umar pada level ini kira-kira, kalau kita bikin ideal itu kan, eee, katakanlah nilainya 10 ya. Bagi Mhm. Pak Umar yang selama ini terjadi, menurut penilaian Pak Umar pada level berapa ya untuk quality time antara keluarga dengan pekerjaan? Mungkin kalau saya menilai, idealnya itu sekarang masih di antara 6 atau 7 Bu Hendri. Itu. Masih 6 atau Ya 7, masih masih 6 6 atau atau 7 7 karena saya merasa mamanya kita bilang bekerja gitu ya, pagi berangkat jam 7 pulang maghrib ya, pulang udah maghrib sampai rumah, kemudian baru main sebentar, ya dengan anak-anak, ngobrol sebentar, habis itu sudah ketemu malam, udah waktunya capek, istirahat ya. Sehingga waktu di rumah untuk berbicara, untuk ngobrol-ngobrol sangat sedikit gitu. Dibandingkan waktu dengan bekerja gitu. Kalau mungkin idealnya ya seimbang, ya pekerjaannya, tidak terlalu lama ya, ya normatif ajalah. Terus pulang juga sudah bisa bersama keluarga gitu ya. Seperti itu Bu Hendri. Jangan sampai kita malah Oke, lalai anak orang yang kita urusin, kita urus dengan serius, anak sendiri malah ya ya, dilupakan, kan seperti itu. ditelantarkan gitu ya? Iya, ya kan sangat sangat tidak ideal gitu, Coach Endri. Jadi saya Mhm, merasa sekarang ini masih 7, ya meskipun saya sudah sedang berbagi tugas istri di rumah, tapi kan tidak selamanya, di rumah, nantinya akan penuh kesabaran, ya pastinya tetap butuh sosok kita selaku seorang pemimpin rumah tangga untuk di rumah, seperti itu, Bu Endri. iya betul. Oke, jika dilihat dari, tugas-tugas Pak Umar yang sudah diceritakan tadi, dari uraian Pak Umar, kelihatannya banyak sekali ya tugas-tugasnya yang mungkin menyita waktu dari Pak Umar, dan Pak Umar menganggap bahwa masih dalam level 6 sampai 7 tadi nggih?
Ya sekitar 6, 7 lah, Mhm. antara itulah. Menurut Pak Umar, jika melihat semua dari tugas-tugas Pak Umar, keinginan Ya, Pak Umar, yang ingin dicapai mungkin sampai level berapa? Harapannya eee, Pak Umar nanti, bisa mencapai sampai level berapa? kalau mamanya sampai level berapa ya ketika kita ngomong well-being, kesejahteraan itu kan kalau bisa sih 10 ya, cuman mungkin dalam waktu dekat, saya akan meningkatkan ke 8 atau 9 dululah, ke 8. Ya secara bertahap Iya, gitu Pak Umar ya, iya bertahap betul untuk sekali. peningkatan levelnya, oke. Oke, dari level 8 yang ingin dicapai Pak Umar, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Umar untuk bisa mencapai itu? Eee, yang pertama mungkin saya akan komitmen menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sekolah ya, eee, dengan penuh kesadaran dan juga saya ingin menyelesaikan tanpa menunda-nunda, seperti itu ya. Dan juga mengalokasikan waktu, manajemen waktu, bagaimana pekerjaan yang ada di sekolah itu tidak saya bawa sampai ke rumah, gitu. Karena, eee, ketika kita di rumah, ya saya ingin benar-benar quality time saya bersama keluarga, gitu. Ya meskipun tetap yang namanya ada pekerjaan-pekerjaan yang lain, eee, tapi saya usahakan agar semuanya itu ter-manage dengan baik. Seperti itu, Coach. Oke, dari beberapa hal yang disampaikan Pak Umar, kira-kira ini ya, kemungkinan jika apa yang paling membuat selama ini yang menurut pengamatan Pak Umar di rumah, yang membuat keluarga Pak Umar itu merasa puas dengan sikap Pak Umar, yang Eee selama ini benar. Kalau mamanya sikap, ya, saya sendiri selama ini tetap bertanggung jawab, ketika posisi sedang capek ataupun lelah dan sebagainya, saya tetap usahakan agar bisa menemani anak-anak saya untuk bermain, untuk mengobrol, deep talk dan lain sebagainya dengan istri, meskipun, tidak selalu Mhm, setiap malam bisa dilakukan seperti itu. Tapi itu mhm, hal-hal eee yang sudah saya betul. lakukan atau mungkin sampai rumah kadang ya kita buat-buat jokes gitu ya, jokes bapak-bapak gitu kan ya, humor-humor sedikit biar mencair gitu, biar tidak tegang seperti itu. Dan membantu, pekerjaan di rumah yang mungkin belum selesai karena kan di rumah istri mungkin masih belum selesai mengerjakan sesuatu, saya bantu ya. Pagi ya sudah saya cuci piring, masak ya. Saya dari kecil hobi masak. Cuci baju pakai mesin ya, nanti kan tinggal pergi kalau malam mungkin beres-beres apa yang belum selesai, seperti itu Bu Entri. Baik, luar biasa sekali apa yang akan dilakukan oleh Pak Umar nantinya. Yang pertama tadi memanage pekerjaan ya Pak Umar ya. Yang kedua tidak akan membawa masalah ke rumah gitu ya. Dan yang ketiga Ya, tadi, Umar berusaha meluangkan waktu walaupun terbatas untuk membantu bagaimana di rumah tadi bisa berjalan dengan baik untuk ya, pekerjaannya terbantu gitu nggih. iya. Oke, luar biasa sekali Pak Umar. Eee, tetapi dalam bayangan Pak Umar, kapan itu semua rencana itu bisa dilakukan Pak Umar? Eee, ya mudah-mudahan ya saya, lakukan kalau sekarang kita lagi ada PGP ya, kita sedang PGP, tapi alhamdulillah PGP juga sudah mengerti bahwa ketika rukol dan sebagainya tidak boleh malam gitu ya, semua dilakukan pokoknya sampai sore harus selesai gitu kan. Saya pernah waktu Mhm, pas pembukaan mhm. itu saya dengar sendiri bahwa rukol, elaborasi ya, tidak boleh dilakukan malam hari. Nah, itu saya sudah sangat setuju dan juga di awal tahun pelajaran ini saya mencoba sudah merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus saya selesaikan dalam 1 tahun ke depan ya, mana yang menjadi prioritas ya, dan seterusnya. Seperti itu mudah-mudahan minggu ini sudah bisa selesai, seperti itu. Baik, berarti dalam waktu-waktu dekat ini Pak Umar akan, melaksanakan rencana-rencana yang akan bisa menambah quality time dengan keluarga begitu ya Iya, Pak Umar nggih? iya, Nggih, luar betul biasa sekali. sekali Pak Umar, dari sini nanti yang betul-betul diharapkan Pak Umar ketika solusi ini dari Pak Umar sudah berjalan, harapannya adalah bisa untuk quality time-nya kembali lagi nggih Pak Umar? Ya betul, Begitu. meningkatkan quality time saya dengan keluarga, terutama anak istri di rumah. Seperti itu Bu Hendri.
Itu ya mudah-mudahan bisa benar-benar terjadi karena sebelumnya mungkin pernah ya awal-awal nikah itu kan kita punya quality time yang bagus ya, eee, beriring jalannya waktu kan kadang ada pekerjaan ini itulah yang akhirnya semakin lama saya merasakan semakin menurun walaupun tidak ada seperti komplain dan lain sebagainya, cuman kan saya secara pribadi juga harus mengevaluasi, saya harus sadar diri jangan sampai sudah enak malah saya semena-mena untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Justru dengan kesabaran keluarga itulah bagaimana kita harus bisa membalas ya, dengan, menambah quality time-nya, seperti itu Coach. Baik Pak Umar, dari obrolan-obrolan yang sudah kita lakukan tadi, terlihat sekali rencana Pak Umar yang akan direncanakan untuk meningkatkan kualitas dengan family atau dengan keluarga yang tidak jauh-jauh dari saat ini. Oke Pak Umar, dari apa yang sudah kita obrolkan Pak Umar, kira-kira apa yang Pak Umar dapatkan? Yang saya dapatkan sih alhamdulillah ya, ternyata saya juga bisa menggali solusi-solusi itu sendiri ya, yang awalnya mungkin saya merasa buntu, ini saya harus bagaimana ya gitu ya. Nah, tapi ternyata buntu itu benar, buntu itu hanya ilusi ya, buntu itu hanya ilusi. Jadi bukan buntu, tapi memang butuh pemantik-pemantik yang dari luar seperti coach ini membantu saya untuk menemukan solusi-solusi yang saya sendiri juga mengalami gitu. Jadi saya yang mengalami masalahnya, saya juga yang mencari solusinya, ya terima kasih banyak ini. Ternyata saya sendiri juga bisa, tapi, eee, bisanya saya sendiri pun tidak bisa saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari coach, seperti Oke. itu. Baik Pak Umar, dari obrolan kita hari ini, Pak Umar sudah mengungkapkan masalahnya dan kemudian bisa untuk mencari solusinya dan kemudian bisa untuk menetapkan waktunya kapan untuk dilaksanakan. Saya berharap dan saya berdoa semoga langkah-langkah Pak Umar untuk bisa mendapatkan quality time itu bisa terlaksana dengan baik. Oke Pak Amin. Umar. Ya, Oke, terima dan kasih banyak. Oke, Ya dan untuk selanjutnya nanti kita akan, ketemu kembali, saya akan, mereview kembali bagaimana pencapaian dari yang rencana-rencana yang telah Pak Omar lakukan. sangat luar biasa. Terima kasih Coach Endri sudah mau Oke, mendengarkannya. semoga nanti Pak Omar, eee, kalau ketemu saya nanti bisa lebih baik daripada yang saat ini dialami, Ya, gitu. terima kasih banyak. Baik, luar biasa sekali Pak Umar. Sekali lagi langkah-langkah Pak Umar semoga dapat berjalan dengan baik dan, saya kira, eee, obrolan ini bisa kita akhiri, nggih, dan kita Ya akan bertemu kembali di minggu yang akan datang dalam ya, keadaan terima yang lebih baik. kasih. Terima kasih Pak Umar, selamat Sama-sama, siang. selamat siang.